Ya, saudara, sebenarnya bagaimana dan dari mana saja aliran dana yang diduga mengalir dari Verdi Sambo ke sejumlah pihak dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Sudah bergabung bersama kami untuk melihat ini semua, paling tidak dari kacamata yang bisa kita lihat sekarang melalui Zoom atau hadir secara daring sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pengacara Brigadir Joshua atau pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua tepatnya, Bang Nelson Simanjuntak, Ketua IPW Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Bang Arsul Sani. Bang Arsul, Mas Sugeng, dan juga Bang Nelson, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sugeng dulu, Mas Sugeng, ada beberapa dan mumpung nanti ada Bang Arsul Sani dari Komisi 3, IPW ada concern berkaitan dengan aliran dana dari Verdi Sambo ke beberapa pihak. Beberapa sudah disampaikan dan sudah kita bahas. LPSK mungkin sekarang sedang diusut dan lain-lain. Kemudian mana lagi aliran dana Verdi Sambo ini yang dilihat IPW harus kita kedepankan dalam rangka mungkin kasusnya sendiri sedang diusut, tetapi ini ada hal yang juga sangat penting bagi IPW untuk melihat bahwa kepolisian Republik Indonesia ini citranya harus betul-betul dibersihkan. Apalagi ada skema-skema Kaisar Sambo yang kemudian beredar juga di media sosial. Mas Sugeng, bagaimana kita semua masyarakat bisa melihat ini semua dan mengawal ini semua? Baik, Mas Bayu, saya harus mengawali dari awal ya. Ya. Ini supaya lebih clear gitu ya. IPW lah yang pertama membongkar isu kasus ini ke publik 11 Juli ya, 11 Juli. IPW menyatakan 3 hal. Bentuk tim gabungan pencari fakta, nonaktifkan FS, dan kasus ini kejanggalan. Kasus ini janggal. IPW dari awal sudah yakin kasus ini janggal ketika belum ada yang berbicara. Tanggal 13 karena kasus ini janggal, kemudian kami melakukan riset kecil lah ya, riset kecil ya. Kemudian tanggal 13 kami menyatakan ada obstruction of justice ya. Hasil riset itu kami kembangkan lagi obstruction of justice. Kemudian selanjutnya kami menyatakan harus otopsi ulang. Kemudian kami juga bilang bahwa tarik kasus dari Polda Metro ke Barreskrim ya. Kemudian kami minta yang pertama kali FS tersangkakan ya. Nah, dari semua analisis itu, ini kerjanya FS ini dengan kerjanya FS ini saya bilang sebagai geng ya. Karena kami sudah riset ya, sudah riset. Dan di dalam narasi geng mafia itu, kami kemudian juga mendapatkan informasi ya tentang adanya uang yang ditawarkan kepada LPSK ya. Kemudian juga kepada pelaku ya, seperti itu. Kemudian ada pertemuan-pertemuan koordinasi ya. Kemudian ada juga penasihat Kapolri ya. Kemudian ada juga orang yang menghubungi saya, mempengaruhi ya. Jadi semua ini, nah ini kami melihat ini adalah satu bagian dari upaya memuluskan menutup satu kejahatan dengan rangkaian tindakan. Ya, jadi Anda melihatnya IPW melihat ini sistematis begitu ya? Sistematis. Apakah di sana tidak beredar uang? Beredar, ya. Yang sudah ada 2, yang lain memang kami belum mendapatkan data, tapi informasi ada. Nah, ketika kami menyampaikan ya yang menjadi problematik ketika DPR ya ke DPR. Yeah. Kami menduga ya, jadi seperti menduga dan ini bukan menuduh ya, kami katakan kami juga sudah jelaskan data tentang itu kami tidak miliki ya, data tentang aliran itu tidak kami miliki, tadi ada informasi. Oleh karena itu saya klarifikasi kalau dikatakan itu menuduh tidak, tapi ini bagian daripada satu analisis yang dibuat oleh IPW. Jadi Mas Arsul nggak perlu stres atau apa ya, tidak ada tuduhan, bertanya bahkan dugaan ya, semoganya memang tidak ada karena memang
Ya. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan ini cukup clear pada pagi hari ini bahwa IPW menyampaikan dugaan ada kemungkinan ada aliran dana juga mungkin sampai ke Komisi 3 yang selama ini menjadi kolega dari kepolisian untuk memuluskan semua skenario pada waktu itu pemufakatan jahatnya lah begitu. Bang Arsul, Komisi 3 ada tanggapan, mungkin pagi ini baru ketemu nih dengan IPW, perwakilan dari Komisi 3 misalnya. Baik, Mas Bayu ya dan Mas Sugeng dan Pak Nelson ya. Ya. Saya kira saya ingin mulai juga dari awal karena kan kemudian yang paling rame, apalagi kemudian muncul dugaan seperti dari Mas Sugeng itu kan berawal dari anggapan bahwa kok DPR diam saja dalam kasus ini, kan begitu? Ya, terutama misalnya Komisi 3 dalam hal ini. Kalau kita trace back kembali, ya tanggal 11 tadi diumumkan, tanggal 13 ya Pak Trimedia Panjaitan, ya mantan Ketua Komisi 3 dan juga anggota Komisi 3 saat ini yang senior, itu sudah meminta lebih dulu agar Verdi Sambo dinonaktifkan, ya. Itu sudah jelas dari sisi DPR. Kemudian juga Ketua Komisi 3 juga konvers minta. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 dan mantan Ketua Komisi 3, kemudian terjadilah komunikasi ya antara kami yang di Komisi 3 dengan Pak Kapolri dan pimpinan Polri yang isinya adalah secara singkat itu Pak Kapolri dan jajaran pimpinan Polri ya itu mengkomitkan untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Tentu beliau itu menyampaikan, ya beri kami waktu lebih dulu Pak untuk melakukan penyelidikan mendalam ya dan secara tuntas. Lah kalau sudah ada komunikasi seperti itu, ada komitmen, masa kami kemudian harus seperti IPW tiap hari ngomong terus gitu ya. Apalagi pembicaraannya berbasis dugaan. Nah, kalau soal duga-menduga, kan bisa juga kami misalnya menduga ini IPW soal ini keras seperti itu jangan-jangan dimanfaatkan oleh kelompok lain ya di dalam Polri misalnya yang kebetulan anti Sambo. Kan boleh juga kemudian ada seperti itu, tetapi kan kami tidak ingin juga ya kemudian mengembangkan dugaan-dugaan baru, apalagi ya DPR ini lembaga negara, lembaga resmi. Jadi prinsipnya Mas Bayu ya, siapapun kalau ada aliran dana atau apa disampaikan, tetapi memang kita harus bijak ya. Tentu memang kalau masyarakat sipil boleh, apalagi teman-teman pengacara keluarga Yosua itu bebas bagian dari ikhtiarnya untuk mendapatkan keadilan bagi Brigadir Yosua. Tapi saya juga ingin menyampaikan baik lembaga resmi maupun masyarakat sipil ya, jangan asal main lempar saja, duga sana, duga sini, dan kemudian membebankan penyelidikan kepada katakanlah lembaga itu. Dan kemudian kalau lembaga itu katakanlah tidak menemukan, maka dianggap masuk angin pula gitu, atau tidak berani juga menyelidiki. Bagi saya simpel aja, ada aliran dana kemanapun termasuk ke DPR, ungkap, selidiki, dan proses hukum. Ya, Mas Sugeng, ada tanggapan berkaitan dengan ini. Jadi saya sih melihatnya ini mudah-mudahan cukup clear begitu, dan saya mungkin juga salah satu yang sempat ngobrol dengan Bang Trimedia berkaitan dengan kasus ini di awal-awal, waktu itu berkaitan dengan senjata. Bang Trimedia sempat mengangkat itu begitu. Ya, Mas Sugeng. Ya betul. Yang waktu respon pertama itu memang Pak Trimedia ya, kawan saya juga, kemudian Komisi 3 itu Ketua Komisi 3. Jadi memang kan saya sudah klarifikasi terkait dengan pernyataan saya ya. Mungkin memang ada kekeliruan dalam pernyataan itu, tidak tepat. Oleh karena itu saya klarifikasi Mas Arsul ya. Tidak ada maksud untuk menuduh ataupun menyatakan menerima. Itu saya sudah sampaikan. Nah, selanjutnya memang dari awal kalau IPW yang mengawal, karena IPW pertama kali yang kemudian ditanya oleh publik. Kan peran IPW adalah memang dalam konteks sebagai lembaga pengawasan terhadap polisi eksternal yang non government ya,
ya concernnya di sana, ya concern tentang mengungkap dugaan-dugaan praktek yang menyimpang di dalam Polri. Apalagi ini ada kasus pembunuhan. Oke. Jadi IPW juga tidak ada ditumpangi pihak lain. Ini betul-betul IPW concern terhadap Polri. Saya ini sudah banyak yang mengetahui rekening saya ya. Ya segala macam tuh tahulah ya bukan publik bisa diketahui. Kalau misalnya IPW digunakan oleh pihak ketiga, saya katakan tidak ya. IPW concern mengungkap kasus ini. Ya, dan saya harap berarti nanti IPW justru bisa banyak memberikan juga informasi-informasi ke Komisi 3 DPR RI lewat Bang Arsul Sani dan kawan-kawan di Komisi 3, karena Komisi 3 nanti juga akan membuat rapat berkaitan dengan ini. Nanti saya sambung ke sana. Nah, Mas Sugeng, Bang Arsul Sani, saya ingin juga, apakah ini juga menjadi concern? Saya ingin ke Bang Nelson Simanjuntak ya. Sudah dibuatkan laporannya, koreksi saya ya, Bang Nelson, bahwa ada beberapa hal yang kemudian dilaporkan lagi ke kepolisian berkaitan dengan perkembangan kasus pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Satu, bahwa ada laporan palsu dari Ibu PC karena tidak terbukti ada pelecehan seksual, paling tidak begitu menurut tim sus dari kepolisian, ini dilaporkan. Dan kemudian ada pencurian rekening. Nah, persisnya pencurian rekening ini saya hubungkan juga dengan aliran dana sedemikian rupa, maksudnya itu ada berapa jumlah rekening yang sampai sekarang kok bisa juga begitu? Pengen tahu saya, rekening almarhum kok bisa dikuasai oleh pihak Ferdy Sambo? Itu bagaimana ceritanya sih, Bang Nelson? Terima kasih Mas Bayu, ya. Bapak-bapak, Pak Asrul, Pak Sugeng. Sebagaimana tupoksi masing-masing. Dari awal kami sampaikan bahwa selain pembunuhan klien kami, Brigadir J, valuable things, harta-harta beliau lah kita sebut. Antara lain ada 4 handphone yang raib. Ya. Nah, itu belum ada keterangan sampai sekarang ya? Dari tim sus belum menjelaskan ada atau enggak handphonenya? Belum? Ya, belum, malah diganti sama yang baru 4 biji. Nah, dari sana kita telusuri. Baik apa-apa yang bisa masuk. Sama dari hasil penelitian intelijen kita, dugaan itu jelas. Klien kami itu meninggal dunia 8 Juli 2020. Nah, tanggal 11 Juli terdapat indikasi masuk ke rekening dari salah satu 4 bank yang biasa kami sebut itu sejumlah 200 juta, luar biasa. Kenapa? Lah orangnya sudah meninggal, orangnya sudah mati, bisa transaksi. Ya, ketahuan nggak transaksinya itu lewat transaksi bank atau ATM? Ya, ini dia. Yang penting dari sana ditemukan transaksi itu melalui bank. Kan kalau ATM juga terbatas. Ini bank. Nah, dari sana nanti kemungkinan minggu depan kita melalui pengaduan yang baru, laporan-laporan baru, kita akan masukkan semua hal-hal yang Bung Bayu katakan tadi. Oh, ya. Oke. Nah, ini sudah dilaporkan dan sudah mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian, Bang Nelson? Oh belum, sampai hari ini belum. Tentunya penyidik senantiasa bekerja, dan bekerja. Nah, kapan pengumumannya kami tetap menunggu. Sama, apakah sudah dihentikan SP3 atau SP2H, sampai hari ini kita tetap menunggu. Demikian. Oke, Bang Nelson, Mas Sugeng, dan juga Bang Arsul, kita sambung di bagian kedua, concern mengenai dana-dana yang terus kemudian menjadi perhatian kita. Saya menyebutnya menjadi bagian kedua ini dari kasus terbunuhnya almarhum Brigadir Joshua. Kita sambung di bagian kedua usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.